فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال أيضا في آية أخرى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الآية الباقية الآية معناه والله أعلم بمراده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa qala aidan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan segenap para alim, para ulama, jami'il aulia Allah, para kekasih Allah, baik yang masyhur maupun yang mastur, dimanapun berada. Fa insyaallah semoga senantiasa kita semua selalu mendapatkan limpahan keberkahan dan kemanfaatan ilmunya. Amin. Allahumma amin. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Muhajirin Rusun Nagrat, Akhinal Kiram Al-Ustaz Herman beserta staf jajarannya, jamaah salat subuh Masjid Jami' Rusun Nagrat, Bapak, Ibu, saudara-saudari, fa insyaallah mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Juga segenap kaum muslimin wal muslimat, shaimin was shaimat di sekitar Masjid Jami' Al-Muhajirin Rusun Nagrat Cilincing ini, yang mungkin habis sahur, salat subuh, ketiduran, mudah-mudahan masih mendengarkan suara speaker masjid ini dari rumah tempatnya masing-masing. Mudah-mudahan senantiasa bulan suci Ramadan ini adalah bulan suci yang terbaik untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah yang maha luhur lagi maha ghafur, Allah yang maha pengasih yang tidak pernah pilih kasih, Allah yang maha penyayang yang kasih sayangnya tiada terbilang, penuh dengan belayan sayang. Salawat teriring salam senantiasa kita limpahkan ke junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada segenap keluarga, sahabat dan seluruh pengikut ajarannya, tentunya kita semua yang selalu mengharapkan syafaatnya min yaumil hadza ila yaumil qiyamah. Fa insyaallah semoga senantiasa kita termasuk umatnya beliau yang kelak di akhirat nanti mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada kesempatan Ahad pagi yang baik ini, mari sama-sama sejenak kita merenung. Ada sebuah riwayat dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam mukjizatnya adalah kalamullah, berkata-kata, berbicara, berdialog dengan Allah. Namun berdialognya, pembicaraan dan obrolannya Nabi Musa AS dengan Allah ada hijab yang menutup. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kallamallahu Musa taklima. Dan telah berkata-kata Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Musa alaihissalam. Bagian dari dialognya Nabi Musa alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, ya Musa, inni a'taitu ummata Muhammadin nuraini kila yadurruhum zulmatani. Wahai Musa, sungguh aku telah memberikan dua cahaya kepada umat Nabi Muhammad, termasuk jamaah salat subuh Rusun Nagrak Cilincing. Amin. Agar mereka tidak terancam dengan dua kegelapan,
Lantas Nabi Musa alaihissalam bertanya, wa ma nurani ya Rabb, apa kedua cahaya tersebut wahai Tuhanku? Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, nurul Quran wa nurul Ramadan. Yang pertama adalah cahaya Al-Quran, dan yang kedua adalah cahaya Ramadan. Lantas kembali bertanya Nabi Musa alaihissalam, wa ma zulmatani ya Rabb, dan apa dua kegelapan tersebut wahai Tuhanku? Lantas Allah subhanahu wa ta'ala menjawabnya, zulmatul qabri wa zulmatu yaumal qiyamah. Yang pertama adalah kegelapan di alam kubur, dan yang kedua kegelapan kelak di hari kiamat. Hadirin jamaah rahimakumullah, mari sama-sama kita raih dua cahaya agar kita tidak terancam dengan dua kegelapan. Yang pertama, cahaya Al-Quran. Bagaimana kita meraih cahaya Al-Quran? Sungguh bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan kembali dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran sebagai pemisah antara yang hak dan yang batil, dan petunjuk bagi umat manusia. Siapa orang yang tidak ingin tersesat hidupnya, maka peganglah Al-Quran. Bukan hanya dipegang, namun dibaca dan diamalkan. Pak, Bu, ini Allah memberikan kesempatan kepada kita. Ini ngomong-ngomong, jamaah Rusul Nagrab udah khatam berapa kali baca Quran? Udah berapa juz? Pak Selamat, juz melon. Ayo kita tingkatkan bacaan Al-Quran kita. Masya Allah, ini Rasulullah SAW bersabda dalam kitab Mukhtarul Ahadis bahwasannya iza khatamul abdul Quran shalla inda khatmi situna alfa malak. Ketika seorang hamba menghatamkan Al-Quran, maka 60.000 malaikat menyertainya, 60.000 malaikat mendoakannya, 60.000 malaikat memohonkan ampun untuknya. Amin. Bisa nggak Pak Selamat undang 60.000 malaikat ke Masjid Rusul Nagrab ini? Ya. Alhamdulillah Pak, Bu, jika ada acara khatmul Quran, khataman Quran, udah nimbrung aja, kumpul aja, merapat. Walaupun jarang bacanya, merapat aja ke bagian doanya, dan didoakan oleh para malaikat. Kalau udah malaikat yang doa, Masya Allah, ya Allah, itu yang ngajinya suka nyender di tembok selonjoran, ya Allah, dia lagi galau, ya Allah, mudah-mudahan utangnya lunas, ya Allah. Dapurnya kagak ngebul, punya usaha dagang kecil-kecilan, ya Allah, lancarkan usahanya, ya Allah. Ternyata bininya lagi ngomel terus, ya Allah, mudah-mudahan bininya nunduk, patuh dan taat, ya Allah. Amin gitu. Malaikat ngedoain, tahu ya Allah ada yang lagi susah di Rusun Nagrab, tapi masih rajin ke masjid, masih rajin baca Quran. Alhamdulillah, Masya Allah. Iqra'ul Quran fa innahu jaa yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, sungguh Al-Quran akan menjadi syafaat, menolong bagi orang yang membacanya kelak ketika kita di alam kubur. Terlebih-lebih tidak ada teman yang membuat kita nyaman kecuali Al-Quran. Ini perkataan kubur sendiri setiap hari menjerit, mengundang penduduk bumi, yang salah satunya adalah ana baitul wahidah faj'al mu'nisan li qira'atil Qur'an. Aku adalah tempat kesunyian, carilah teman yang membuatmu nyaman dengan perbanyak membaca Al-Quran. Masya Allah.
Bukan hanya dikubur, bahkan hidup kita di dunia ketika kita berpegang teguh kepada Al-Quran, kita amalkan, kita baca, kita pelajari, fa insyaallah Al-Quran akan menjadi obat penawar untuk kita semuanya. Kalau istilah iklan, apapun makanannya, minumannya, jawab ngapa? Ini lagi puasa benar-benar apa lagi tidur? Apapun makanannya, minumannya, iya teh botol sosro. Emang tadi saya pakai sosro apa selamat? Apapun permasalahannya, solusinya adalah Al-Quran. Masalah apapun juga, masalah rumah tangga lagi runyem, aduh, ya, bini marah-marah mulu, ngomel mulu, ngomong mulu sampai mulutnya berbusa, laki emosian mulu, ya, dikit-dikit baperan. Tuh, buka Al-Quran biar tenang. Surat Yusuf ayat 4. Qala Yusuf li abihi abati inni ratahata syauqaka wa syamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin. Masya Allah, tenang dah, anyem. Masih ngomel juga, udah dibacain tuh, duit cepean dibacain. Alif lam mim mingkem lo. Bini pasti mingkem kecapean. Masya Allah, banyak sekali. Ini sesuai dengan janji Allah dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala lagi-lagi telah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran yang menjadi syifa, penawar bagi orang-orang yang beriman. Amin. Jomblowan, jomblowati ingin nyari jodoh, susah amat, baca Quran, ada resepnya. Yang dagangannya sepi, baca Al-Quran, ada surat Al-Waqiah. Yang lagi nyari ilmu, nuntut ilmu, susah amat fahamnya, baca Ar-Rahman. Banyak sekali manfaatnya, hikmahnya. Maka pelajarilah Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Coba Pak, jujur, kita lebih banyak mana? Baca Quran atau baca chattingan? Yo, ini anak muda, jangankan anak muda, aki-aki aja masih main WhatsApp, Instagram, ya, Twitter, Pacebo, dan lain sebagainya. Innalillah. Silakan kau main Instagram, WhatsApp, chattingan dan lain sebagainya melalui media sosial, tapi jangan lupakan Al-Quran. Kan bisa lewat HP baca Quran, Al-Quran digital. Iya, sekali-kali itu Al-Quran dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Nanti HP yang kita pegang itu, yang kita miliki di dunia, yang biasa kita mainkan, itu juga akan menjadi saksi kelak di akhirat. Nanti ketika di akhirat HP bersaksi, ya Allah ya Tuhan, saya walaupun HP gini-gini isinya sering dibaca, ini orang yang memegang aku ternyata buka Al-Quran digital. Lewat aplikasi Al-Quran digital dia membaca dan terus belajar membacaku, maka akan menjadi temannya kelak di alam kubur. Ya, jangan HP-nya ditendam dia kubur. HP gue bawalah kalau gue mati, jadi saksi, pala lu peang. Intinya amalannya yang menjadi teman sejatinya. Masya Allah, banyak sekali manfaat hikmah yang berbicara hikmah, fadilah, keistimewaan Al-Quran. Maka tidak akan pernah kita bisa dengan kata-kata. Walaupun berapa banyak kitab dikarang oleh para ulama untuk mencurahkan isi intisari hikmah dari Al-Quran, maka tidak akan pernah mampu, karena ilmunya Allah tidak ada batasnya.
Al-Quran luar biasa. Al-Quran adalah pedoman hidup manusia. Siapa orang yang ingin hidupnya bahagia, maka belajar dan amalkanlah Al-Quran. Mukjizat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melebihi mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada nabi-nabi yang lainnya. Al-Quran. Insya Allah kita akan tidak terancam dengan kegelapan di alam kubur kalau kita amalkan. Yang kedua, cahaya. Yang kedua, raihlah cahaya Ramadan. Ramadan tahun ini bagaimana caranya agar menjadi Ramadan terbaik untuk kita semuanya? Belum tentu Pak, Bu, mohon maaf, Ramadan tahun yang akan datang kita nyampe berjumpa kembali seperti Ramadan tahun ini. Betul apa betul? Saudara-saudara kita banyak ingin dipanggil, detik-detik satu hari H-1 menjelang bulan suci Ramadan meninggal dunia, pemakaman penuh, dan dipanggil. Bisa jadi di tengah-tengah Ramadan umur kita nggak nyampe, apalagi kita ingin berjumpa Ramadan yang akan datang. Maka jadikanlah Ramadan tahun ini Ramadan terbaik untuk kita semuanya. Dengan apa? Perbanyak amal ibadah, dekatkan diri kita, tingkatkan iman dan takwa. Keistimewaan bulan suci Ramadan banyak sekali. Rasulullah SAW bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamanau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Andaikan umatku tahu rahasia di balik bulan Ramadan, niscaya mereka mengharapkan semua bulan dalam satu tahun menjadi bulan suci Ramadan. Kenapa dan mengapa? Fa innal hasanata fihi mustami'atun wa da'awatu maqbulatun wa zunuba maghfuratun wal jannata mustaqatun lahum. Karena hanya di bulan suci Ramadan amal kebaikan dilipat gandakan banyak sekali, bahkan tak terhitung jumlahnya, hanya Allah yang mengetahuinya. Contoh puasa, kita berpuasa di bulan suci Ramadan Pak, mohon maaf, melatih kejujuran. Andaikan kita tidak jujur, mohon maaf, ketika wudhu aja bisa kita korupsi air sedikit, telan. Tapi sangat menjaganya, ya Allah. Disitulah puasa itu hanya Allah yang memberikan pahalanya. Ini rahasia Allah. Kalau dihitung pahalanya berapa kali lipat, hanya Allah yang mengetahui. Belum amalan yang lainnya di bulan suci Ramadan. Masya Allah, Allah lipat gandakan. Inilah bulan panen kebaikan, panen pahala kebaikan untuk kita semuanya. Jangan pernah sia-siakan Ramadan tahun ini terlewat begitu saja tanpa makna dan arti. Jadi bukan hanya kebaikan saja yang Allah lipat gandakan di bulan suci Ramadan. Wa da'awati, doa-doa kita mustajabah, Allah ijabah, mustajab. Maka perbanyaklah doa di bulan suci Ramadan. Wa dzunuba maghfuratun, dosa dan salah kita diampuni. Wal jannatu mustaqatun lahum, dan sorga merindukan kita. Tuh, ada 4 golongan manusia yang dirindukan sorga. Al jannatu mustaqatun li arba'in nafarin. Sorga itu merindukan 4 golongan manusia. Yang pertama, hafidhil lisan, orang yang suka menjaga lisannya dari perkataan keji dan mungkar. Maka jika lagi puasa, jangan sekali-kali lisan ini berkata keji atau mungkar, ngomongin aib orang, gosip, gunjing dan lain sebagainya. Ingat, mereka yang melakukan amalan seperti itu, menggunjing, gibah, membuka aib, dia puasa hanya menahan lapar dan haus dahaga saja yang ia dapatkan, pahalanya sia-sia. Kam min shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa, mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, ilal jual aqos, hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Kenapa dan mengapa? Karena salah satunya tidak menjaga lisannya dari perkara keji dan mungkar. Kemudian yang golongan yang kedua, orang-orang yang dirindukan surganya Allah adalah wa hafizil lisan wa qiraatil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Sudah saya sampaikan berapa banyak hikmah keistimewaan membaca Al-Quran, Masya Allah.
Kemudian yang ketiga, orang-orang yang dirindukan surga adalah wa mut'imil ji'an, orang-orang yang suka memberi makanan kepada orang yang lapar, dan lebih-lebih untuk orang yang berbuka puasa. Ini masjid ada takjil nggak kalau sore? Nggak ada. Ada, alhamdulillah. Ayo kita berlomba-lomba kebaikan. Apapun yang kita punya, yang kita miliki, sisihkan dalam bentuk makanan, minuman, walaupun seteguk air, sebutir korma. Masya Allah, siapa orang yang memberikan makanan ataupun minuman kepada orang yang sedang berbuka puasa, maka pahalanya Allah berikan seperti orang yang berpuasa itu, tanpa sedikit pun mengurangi pahalanya. Masya Allah, banyak sekali panen pahala. Dan yang keempat, orang-orang yang diridhokan surganya Allah adalah lisaim fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Kita jaga puasa kita di bulan Ramadan. Sungguh ini sudah diberikan kabar gembira oleh Rasulullah. Lisaim farhatani, bagi orang yang berpuasa Allah kasih dua kegembiraan, Allah kasih dua kesenangan. Farhatun inda iftari, kesenangan, kebahagiaan dan kegembiraan yang pertama ketika seseorang menjelang berbuka puasa. Gimana nggak senang? Nahan lapar, haus, dahaga dari pagi sampai siang, bahkan sore hari, panas kepanasan, hujan kedinginan, nahan lapar dan haus. Ketika detik-detik azan maghrib, udah senang di depan makanan, meja hidangan sudah lengkap, ada kolak, ada asinan, ada es campur, ada gorengan dan lain sebagainya. Luar biasa, saking senangnya anak sama emak itu rebutan remote di rumah. Putar SCTV, masih iklan sirop, putar lagi RCTI, masih iklan sarung, putar lagi Antv, masih tausiah. Ini mana yang azan duluan? Nyari azan yang duluan, saking senengnya dia. Mama anak rebutan remote, diputar-putar. Mana belum azan waktunya, ini masih putar-putar aja. Antv, SCTV belum azan. Itu udah senang. Bukan itu maksudnya. Kesenangan orang yang berpuasa adalah ketika berbuka puasa, doanya sangat tajam, mustajab tanpa hijab. Maka dianjurkan dan disunahkan ketika detik-detik berbuka puasa kita baca asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, atau fa'fu anna kalau berjamaah. Dianjurkan, doanya sangat tajam. Ini kesenangan bagi orang berpuasa yang pertama. Kesenangan yang kedua Allah kasih, yaitu inda liqa'i rabbih, ketika nanti berjumpa dengan Tuhannya. Fa insyaallah, mudah-mudahan jamaah sholat subuh Masjid Rusun Nagrak Cilincing ini termasuk calon penghuni surganya Allah. Amin. Ketika kelak di akhirat, di surganya Allah, Allah menawarkan kepada para penghuni surga, wahai hamba-hambaku penghuni surgaku, apakah kalian menginginkan merasakan kenikmatan yang melebihi apa yang sudah kalian rasakan di surgaku ini? Mereka para penghuni surga bingung, kayaknya nggak ada yang lebih nikmat yang sudah kami rasakan. Gimana nggak nikmat, tinggal terlintas dalam alam pikiran, ngerentas di hati, sudah ada di depan mata, tinggal dinikmati. Mau makan apa, mau bakso, Allah kasih sama gerobak-gerobaknya. Mau apa, langsung dikasih. Gimana kagak nikmat? Namun karena Allah menawarkan, para penghuni surga langsung menjawab, ya Allah, ya Tuhan kami, jikalau ada kenikmatan yang melebihi apa yang sudah kami rasakan di surgamu ini, ya Allah, ya Rabb, kami sangat menginginkannya, kami mau ya Allah. Disitulah puncak kenikmatan penghuni surga. Allah tampakkan wujudnya, Allah perlihatkan zatnya. Para penghuni surga melihat dan memandang zatnya Allah yang indah, yang sangat indah. Disitulah puncak kenikmatan ahli surga, melihat dan memandang zatnya Allah, wujudnya Allah. Masya Allah. Amin ya Rabbal. Semoga kita semuanya bisa meraih dua cahaya. Yang pertama cahaya apa, Pak? Cahaya Al-Quran. Yang kedua cahaya
Ramadan. Fa insyaallah ketika kita sudah meraih cahaya, dua cahaya ini, fa insyaallah kita terhindar dari dua kegelapan. Yang pertama kegelapan di alam kubur, dan yang kedua kegelapan kelak di hari kiamat. Kalau sudah terhindar dari dua kegelapan, insya Allah masuk dalam surganya Allah penuh dengan kenikmatan. Bahkan mudah-mudahan kita menjumpai Allah. Allah Tuhan kita, puncak kenikmatan penghuni surga, yaitu melihat dan memandang zat wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Fa insyaallah mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman Islam agar mampu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Selama bulan suci Ramadan ini kita meraih derajat orang-orang yang bertakwa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Nasrun minallah fadhul qarib, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu